monggo. Sampun ya. Ya, mulai. Pak, oke, suasana waktu masuk ke Asri dulu seperti apa ya di kampus? Nah, saya dulu masuk Asri itu jurusan seni lukis itu ya diseleksi pakai ujian apa itu namanya, ujian untuk masuk itu apa namanya, testing di testing. Berapa orang yang ikut testing ya semua masuk, tidak ada yang tidak masuk, tidak ada yang tidak diterima, testingnya semua lulus, elek pun lulus. Nah, sebenarnya masuk Asri ke jurusan seni rupa, seni lukis, seni gambar itu kalau di testing itu hanya 2-3 hari itu enggak cukup. Testingnya Asri itu harus maupun isi juga itu di testing 2-3 hari enggak cukup. Testingnya harus setahun 2 tahun. Kalau enggak betah kan keluar sendiri. Enggak usah dikeluarkan, keluar sendiri karena enggak betah. Karena sekolah seni. Kalau enggak bisa ya keluar sendiri, enggak usah dikeluarkan. Saya enggak dikeluarkan berarti betah. Sampai sekarang saya yang melukis terus, tidak pernah bekerja ke lembaga apapun, dapat terima upah apapun, belum pernah ngalami. Jadi saya ini tidak bekerja. Lah, saya selama ini tidak pernah bekerja itu artinya tidak pernah ikut orang atau nukang, itu enggak pernah. Tapi saya melukis itu bukan nukang, karena saya melukis itu mengeluarkan pendapat ke publik dengan bahasa seni rupa. Barangkali publik bisa membaca karya saya. Kalau nggak bisa, tidak bisa dibaca karya saya, ya karya saya itu tidak jelas, jelek. Jadi kalau bagus, jelas, mungkin bisa dibaca orang. Itu saja kerja saya, bukan saya pernah nukang pesanan lukisan berapa, yang gede po yang kecil, lukisan apa, itu nggak pernah ngelayani itu. Jadi hidup saya ini hanya gentayangan dan sering susahnya daripada enaknya. Saya susah itu mulai dari tahun 65 sampai kira-kira tahun berapa ya, hampir tahun 2000 itu saya masih blacklist. Saya lepas blacklist itu dalam kekuasaan Gus Dur, Mas, baru lepas blacklist saya. Tuh, jadi dari Asri itu saya hanya mendapat pelajaran melukis, soal pikiran, soal politik, soal ya macam-macam yang isi hati saya yang sekarang padat itu dari luar, dari Sanggar Bumi Tarung, siang malam diskusi sama teman-teman itu. Jadi mudah akal saya, pikiran saya, perasaan saya itu bukan dari Asri, dari luar Asri. Jadi yang mengisi saya itu di luar Asri. Meskipun demikian, ya pengalaman Asri itu penting, enaknya sama dosen, enaknya katanya kuliah kok seperti orang dolanan, itu ya penting. Itu Asri dulu. Dan Asri dulu itu ya saya dengar-dengar tidak seperti isi sekarang. Asri dulu itu yang seni patung itu bahan-bahan melimpah.
yang gudang gip itu ada, ya, gudang betoneser itu ya ada, kayu sawo kecil itu yang lebar sekali segini itu papan itu ada untuk nyepai orang yang grafis ya ada. Pematung ya kayu sawo kecil yang bagus sekali itu ya ada, gudangnya penuh. Disediakan asri, tidak membeli. Kertas, wah saya ini ke rumah juga banyak, sampai banyak bawa pulang kertas. Mau belajar apa, alam benda, orangnya berapa, orangnya 10, ngambilnya 20. Lainnya ya pada dibawa pulang, ya nggak bayar. Cat air ya disediakan, cat meskipun ngudak sendiri ya disediakan. Lenoli ya disediakan, lenoli Eropa, tapi ya kalau merasakan zaman dulu itu asri itu mudah ya. Yang ireng itu apa, konte itu ya disediakan, konte apa yang besar itu, itu disediakan. Semua alat disediakan loh waktu zaman asri, zaman Bung Karno. Tapi setelah itu saya dengar asri bahkan isi kok anak saya kuliah di sana, cucu saya kuliah di sana, kok ya material semua beli sendiri. Itu yang sayang. Dan dulu itu yang saya katakan tidak usah pakai testing itu, semua diluluskan. Setahun 2 tahun kalau nggak betah, nggak ya keluar sendiri. Yang betah ya terus saja sehingga jadi seniman. Sekarang karena kuliah itu bayar mahal, diteruskan supaya lulus nanti jadi guru apa jadi apa, diteruskan, bukan jadi pelukis. Kalau dulu terus saja, apapun keadaannya saya terus saja, sehingga jadi pelukis. Dulu itu memang asri itu membentuk seniman. Yang tidak merasa jadi seniman ya keluar dengan sendirinya, nggak usah dikeluarkan. Tidak usah dilulus atau tidak lulus. Itu yang penting itu orang itu jadi seniman. Karena itu seni lukis itu seni ya untuk jadi seniman, khusus seniman ya. Jadi orang di asri itu ya harus khusus jadi seniman. Sering saya pidato itu masuk isi itu seolah-olah seperti Kawah Condrodimuka. Itu masuk diisi, itu digembleng, ditempa, dihancurkan, dibangun kembali. Dibangun kembali ke apa? Setelah lulus diserahkan ke masyarakat, lulus keluar dari isi. Dari gemblengan, dari dihancurkan, dari dibangun kembali itu setelah dilepas itu menjadi besi baja atau menjadi baja ringan. Terserah setelah keluar dari kampus, lulus. Sekarang itu, ya itu, jadi seniman mungkin jadi besi baja ya. Jadi baja ringan ya mungkin ya jadi tukang gambar pesanan atau ya mungkin bahkan ngambil gawe lain. Ini ada lulusan isi dari seni lukis. Orang Klaten sering wawancara di sini jadi wartawan. Nah, jadi wartawan kan jauh. Ya, jadi tidak tujuan seniman itu masih tetap meleset. Mungkin apa suatu perguruan tinggi membentuk seniman itu apa harus ada
panutannya di dalam kampus itu sebagai seniman. Itu mungkin penting juga sebagai panutan, ya. Kalau isi sekarang ini apa, ada panutan itu siapa, berapa orang sebagai panutan. Kalau dulu itu dosen-dosennya juga tidak ada yang DRS, S1 aja nggak ada, paling SMA. Itu saja mengajar kesenimanannya itu ada kuat sekali. Lah sekarang dosen-dosen isi itu sekarang tidak hanya doktor, bahkan sudah profesor. Tapi kan ya tidak pelukis, jadi tidak sebagai panutan untuk menjadi seniman. Profesor saja nggak melukis, juga bukan seniman, cuma teori saja. Teorinya luar biasa, jelimet sekali. Wah, orang kalau mahasiswanya kalau ngomong itu keras sekali. Ya, mbok melukis. Profesornya itu nggak melukis karena sudah teorinya sudah terlalu tebal, ngerti lukisan baik dan buruk, teori baik dan buruk. Dia mencoba melukis karena sudah tahu lukisan jelek bagus, melukis karena tangannya jarang melukis, ya terpaksa jelek. Setiap melukis jelek karena sudah tahu lukisan jelek itu tahu. Tiap melukis jelek ya sudah nggak melukis, nggak jadi seniman sebagai panutan, ya sebagai profesor saja, sebagai teori yang muluk-muluk saja. Seniman mau mangan teori saja ya silahkan. Saya ini teori nggak tahu apa-apa. Teori saya karena dari isi juga nggak dapat teori itu banyak. Kritik seni ada, itu banyak kritik seni. Kusnadi dulu, Pak Kusnadi, Ramadhan Suwaryono dulu kritik seni di ASRI itu. Se-Indonesia belum ada kritik seni, hanya 2 orang itu waktu di ASRI kritik seni. Jadi di ASRI dulu sudah ada kritik seni. Juga pelukis, Pak Kusnadi itu pelukis hebat. Kusnadi itu kritik seni, tapi Dan Suwaryono tidak sebagai kritik seni, tapi tidak bisa melukis Dan Suwaryono. Tapi pikirannya hebat. Ya, kritik seni itu harusnya tidak membingungkan yang dikritik. Barang jelek diomong bagus, bingung kan? Harus jelek ya omong jelek, bagus omong bagus. Sekarang tuh kritikus itu ya apa ya, karena ya golek kerjaan ya. Ya barang jelek ya diomong bagus. Membingungkan orang, jangan membingungkan orang yang dikritik. Menjelaskan orang yang dikritik itu kritikus kerjanya. Pak, kalau dulu ada yang disebut Pak Pekek kan diisi hanya belajar melukis, yang di luar itu seperti apa Pak, yang di Sanggar Bumi Tarung dan sebagainya? Saya setelah lulus dari ASRI itu masuk anggota Sanggar Bumi Tarung, mendirikan sanggar bareng-bareng, ya belajar melukis bareng-bareng, tidak ada dosen, tidak ada siapa, ya bareng-bareng teman berdiskusi, keluar melukis, ngerembuk tema, hanya itu saja. Jadi kalau pameran zaman dulu ya bareng, pameran Sak Bumi Tarung bareng mana Jakarta atau apa. Dulu itu pameran tunggal itu jarang-jarang. Jadi tidak seperti sekarang, kalau sudah ngalami pameran tunggal tuh hebat. Sudah pameran berkali-kali bersama, masih belum hebat kan zaman sekarang. Kalau dulu tuh bareng-bareng.
apalagi yang Kalau dibutuhkan. dosen yang di ASRI yang menginspirasi siapa Pak, Apa? yang membuat semangat jadi pelukis di ASRI? Ya dulu itu ada Pak Apandi, tapi saya nggak ngalami di acara Apandi, cuma ngalami di acara Trubus, Pak Bandung itu siapa? Pak Indro siapa? Bandung? Indra Gunawan. Indra Gunawan, Pak Indra Gunawan. Rusli juga pernah ngajar di sana, tapi saya juga nggak menjumpai, hanya Indra Gunawan sama Trubus, Pak Suromo, Pak Dasotuwo. Kalau di Siddhartha ada, tapi kan di patung Siddhartha. Hanya itu. Jadi dulu itu ya betul-betul sudah pelukis mengajar di ASRI. Jadi itu sebagai panutan, sebagai mau jadi seniman, kan butuh panutan, penuh kepercayaan. Kalau sekarang kan ya apa ya, saya nggak berani matur di sini. Ya Pak Rektor juga sering saya ajak ngomong soal itu. Soal isi sekarang kok enggak ada dosen-dosen yang seniman bisa sebagai panutan para mahasiswa, tidak banyak jadi dosen-dosen untuk panutan. Nah itu mungkin ya perlu juga Pak, sebagai mahasiswa akan jadi seniman tuh perlu panutan. Sekarang kok tidak ada. Bahkan apalagi panutan yang sesuai saja tidak ada. Misalnya kemarin saya nonton wayang, dekan di media rekam bukan dari seni rupa, hanya dari karawitan. Dosennya juga hanya dari tari, kan ya jauh sekali ya. Apa yang dipanut, panutannya apa dari media rekam? Kalau ini tari, ini karawitan, kan beda. Kenapa kok sampai begitu? Saya tanya rektornya, katanya udah kehabisan stok. Ya saya sendiri ya nggak tahu ya harus jadi apa itu gimana, saya ya nggak tahu. Itu jawaban rektor tuh gitu itu. Ya saya sebenarnya meskipun di luar gini saya sangat prihatin melihat membaca kondisi keseluruhan isi itu sekarang. Sebagai orang seni rupa ya tentang seni rupanya yang saya rasakan betul. Mbok ya dibangkitkanlah seni rupa di luaran kayak gini ramenya, isi ya harus mengimbangi rame sekali. Dan isi itu banyak yang tidak pernah keluar, punya kegiatan keluar. Seperti dulu misalnya Nyoman kegiatan keluar banyak, sehingga dia keluar dari isi karena nggak ada waktu. Yang contoh-contoh gitu tuh sekarang kok tidak ada. Seperti siapa pematung Mas Yakobus, Mas apa itu? Mas apa patung? Orangnya kecil itu. Tadi Mas sebut Anusapati. Anusapati apa itu ya, itu sudah sebagai panutan, tapi kok ya, tapi saya lihat ya banyak keluar. Sekarang ada itu apa, api, ada api sering pameran kota Jogja di luar penuh dengan kegiatan api dari patung. Itu Pak Anusapati. Liane mana?
ya harus ada menyusul yang kayak gitu. Jadi ya keluarlah, punya kegiatan luar seperti toko itu, siapa toko itu ya Arjok ya ya tempat Arjok, apa itu namanya, kurator Arjok ya kan, ya luar biasa, internasional itu. Kok gitu-gitu tuh nggak banyak isi. Hah? Ono ngombe yo ngelak itu. Kebagian ora aku. Santai aja. Kebagian ngombe. Nggih, monggo. Oh ya, ya dode ngombe ya. Garing e guluku, perokok ki